Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada praktikum ilmu tanah hutan di Laboratorium Budidaya Hutan, Prodi Pengelolaan Hutan, Departemen THV, Sekolah Vokasi UGM. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur, tekstur, dan warna tanah. Struktur, tekstur, dan warna tanah merupakan sifat fisik tanah yang dapat memberikan gambaran umum tentang kondisi tanah. Menurut Harjowigeno tahun 93, struktur tanah merupakan gumpalan-gumpalan kecil dari tanah akibat melekatnya butir-butir tanah satu dengan yang lainnya. Karakteristik struktur tanah dibedakan menjadi 3, yaitu bentuk atau tipe, derajat atau tingkat perkembangan atau kemantapan, dan ukuran. Tekstur tanah adalah perbandingan fraksi, yaitu lempung, debu, dan pasir. Warna tanah biasanya ditentukan menggunakan Mansell Soil Color Chart. Warna tanah yang ditetapkan mengandung informasi mengenai hue atau warna dasar, chroma atau intensitas warna, dan value atau kecerahan warna. Berkaitan dengan fungsi tanah sebagai media tumbuh pohon, informasi mengenai struktur, tekstur, dan warna tanah penting untuk diketahui. Struktur dan tekstur tanah berpengaruh terhadap penetrasi akar ke dalam tanah. Lebih lanjut, kedua sifat tanah tersebut juga berpengaruh terhadap tindakan pengelolaan terhadap tanah, seperti pembajakan, pendangiran, maupun pemupukan. Warna tanah dapat digunakan sebagai indikator bahan organik yang terkandung di dalam tanah. Semakin gelap warna tanah biasanya kandungan bahan organiknya semakin banyak. Dengan catatan, warna gelap tersebut bukan disebabkan oleh reduksi bahan mineral penyusun tanah. Melihat pentingnya informasi mengenai sifat fisik tanah tersebut, maka acara praktikum ini perlu dilakukan. Tujuan dilaksanakannya praktikum kali ini adalah untuk menentukan tipe, derajat, dan kelas struktur contoh tanah. Yang kedua, menentukan tekstur contoh tanah. Yang ketiga, menentukan warna contoh tanah. Manfaat yang diperoleh dari praktikum kali ini adalah setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan mampu memiliki kemampuan untuk menentukan struktur, tekstur, dan warna suatu contoh tanah. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui struktur tanah. Nah, cara yang digunakan untuk mengetahui struktur tanah adalah hanya dengan melihat gumpalan-gumpalan tanah yang bisa diambil di sekitar Anda, ya. Contohnya di sini kemarin kita sudah mengenal ada 5 jenis tanah. Dari Regosol, kemudian ini adalah Mediterania, kemudian di sini saya juga masih memiliki sampel tanah untuk Grumusol. Yang selanjutnya ini Renzina, dan yang paling depan ini adalah tanah Latosol. Nah, untuk mengetahui struktur tanah, apa toh struktur tanah itu? Yang pertama yang perlu diketahui adalah tadi sudah disebutkan bahwa struktur tanah itu merupakan gumpalan-gumpalan yang terjadi antara fraksi-fraksi tanah, kemudian dia terikat membentuk suatu bentuk bangun, ya. Nah, itu ada beberapa istilahnya. Yang pertama ada lempeng. Lempeng itu jika yang dimaksud tanahnya itu pipih. Jika diambil gumpalannya, dia akan pipih. Setelah kita mengetahui berbagai macam bentuk struktur tanah, maka kita bisa menentukan apakah tanah-tanah ini memiliki struktur
yang disebutkan tersebut ya. Yang pertama kita contohnya di sini adalah tanah renzina. Renzina ya, di sini kita bisa lihat dia strukturnya ini sangat kuat ya, sangat kuat dan berbentuk, dia bisa dimasukkan ke dalam bentuk angular blocky ya. Jadi dia membentuk sudut ya. Kenapa bukan prismatik? Karena vertikal horizontalnya ini tidak begitu signifikan panjang perbedaannya ya. Jadi antara potongan vertikal dan horizontalnya itu tidak begitu signifikan. Seperti itu. Nah, semakin dia bisa dipecah seperti ini, kecil ya, dia masih membentuk sudut, maka ini dinamakan angular blocky. Sedangkan untuk yang seperti ini kita sudah tidak bisa dikatakan strukturnya angular blocky. Jadi kondisi struktur tanah itu bisa berubah-ubah meskipun jenis tanahnya itu sama. Oke. Yang selanjutnya untuk bentuk struktur tanah, yang kedua untuk jenis tanah grumusol, ini bisa dilihat ya, ini juga sangat besar, hanya bedanya ini beberapa tidak membentuk sudut seperti halnya renzina sebelumnya. Selanjutnya dari ukuran, dari kekuatan tadi kita sudah lihat ya bahwa ini kekuatannya adalah sangat kuat, karena ketika kita ambil bongkahannya ini tidak mudah rusak ya, tidak mudah berubah, bahkan sangat keras ya. Ini karena sudah sangat lama ya, jadi strukturnya memang tidak berubah. Jadi kalau ingin ini berubah maka ini perlu dilakukan treatment khusus ya. Nah, seperti itu. Untuk ukurannya ini di sini dia termasuk yang sangat kasar. Dia berukuran lebih dari 10 mm untuk yang angular blocky ya kan. Seperti itu. Sedangkan selanjutnya untuk grumusol juga memiliki ukuran yang sangat kasar. Meskipun di sini dia merupakan struktur tanahnya ini berbentuk dia masuknya subangular. Jadi dia tidak membentuk sudut. Bisa dilihat di sini ya, tidak membentuk sudut, dan dia juga memiliki kekuatan yang sangat kuat. Tidak mudah berubah. Ini juga ukurannya lebih dari 10 mili. Oh, di beberapa yang kecil seperti ini ternyata dia masih bisa berubah ukuran, tapi secara umum dia strukturnya masih tetap sama bentuknya. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah jenis tanah Mediteran. Jenis tanah Mediteran ini ternyata dia lumayan strukturnya mudah berubah. Jadi dia tidak sekuat tadi jenis tanah sebelumnya, ada renzina ataupun grumusol ya. Tapi ini juga bukan yang sangat remah. Jadi ini memiliki kekuatan sedang dengan bentuk menurut teman-teman ini apa ya bentuknya? Nih. Jadi untuk mengetahui struktur sebenarnya ini dilarang dipecah dilarang kita lakukan pemecahan ya, karena tidak bisa diamati nanti strukturnya. Oke, tapi untuk mengetahui kekuatan struktur tersebut maka perlu dites seperti itu. Nah, itu ya. Jadi untuk bentuk strukturnya ini bisa dikatakan subangular blocky, subangular blocky, betul ya. Ini jadi tidak membentuk sudut, hampir mirip dengan grumusol, hanya saja dia memiliki kekuatan yang
kekuatan strukturnya lebih lemah atau dia memiliki kekuatan struktur sedang. Seperti itu. Dia strukturnya lebih dari 10 mm ukurannya, maka bisa dikatakan sangat kasar. 10 mm itu kan sama dengan 1 cm ya. Jadi bisa kasar. Ini bisa sedang. Dari ukuran sedang bisa ke sampai kasar. Next kita akan membahas tentang tanah regosol. Tanah regosol ini struktur tanahnya dia adalah, bisa dilihat di sini pecahannya seperti ini. Pecahannya seperti ini, dia termasuk di bentuk granular biasanya atau membulat ya, tapi juga bisa dari subangular blocky, jadi dia tidak membentuk sudut, tapi beberapa juga dia berbentuk bulat seperti itu. Nah, kekuatannya bagaimana? Kekuatannya apakah dia lemah, sedang, atau sangat kuat? Nah, maka bisa dicek seperti ini. Ternyata dia adalah sangat lemah. Dia lemah ya. Oh, ini sepertinya ini adalah ini bukan bongkahan ya, ini adalah batu, jadi dibuang saja. Oke. Nah, jadi ini dicek saja yang manakah yang, karena regosol itu berasal dari abu vulkanik atau dari gunung ya, dari letusan Gunung Merapi. Biasanya dia berada di lokasi-lokasi yang seperti bekas keluarnya lahar, kemudian sungai-sungai yang dilewati oleh gunung-gunung berapi seperti itu. Maka dari itu dia akan remah dan baru, dia tergolong tanahnya baru dan belum ada tambahan bahan organik apapun seperti itu ya. Dia sangat remah ya. Biasanya ini dikatakan bentuknya itu dari subangular yang berukuran halus sedang sampai sedang, tidak sebesar tanah-tanah sebelumnya. Ini ya, ini bisa dilihat nih, dia sangat lemah. Oke, dan yang terakhir adalah jenis tanah latosol. Jenis tanah latosol ini juga merupakan tanah yang dulunya asalnya juga batuan induknya bukan merupakan kapur ya, bukan batuan kapur, tapi juga dari batuan vulkanik. Nah, dan dia memiliki struktur hampir mirip dengan tanah regosol sebelumnya yang kita bahas, yaitu antara subangular blocky atau ke arah granular seperti itu. Nah, kenapa kalau dia berbentuk subangular blocky, maka dia bisa dikatakan di ukuran sangat kasar. Namun tapi jika dia merupakan bentuk struktur tanah dengan bentuk subangular blocky, ini bisa dikatakan dia berukuran sedang. Nah, kalau kekuatannya seperti apa? Kekuatannya kita lihat juga lemah ya. Kita bisa lihat tadi kekuatannya adalah lemah ya, dia tidak sekuat
3 tanah sebelumnya. Nah, dia lebih relatif mirip dengan tanah regosol seperti itu. Bisa dilihat lebih dekat di sini. Ini kalau dia seperti ini, dia bisa dikatakan granular ya. Granular di mana ukurannya adalah dari sedang sampai sangat kasar. Seperti ini. Selanjutnya adalah untuk mengetahui tekstur tanah ya. Tekstur tanah itu kita bisa ketahui hanya dengan mengambil segenggam tanah, maaf menggunakan tangan kiri. Nah, mengambil segenggam tanah seperti ini, kemudian dirasakan. Kalau yang terasa di situ adalah kasar, ataukah dia halus, licin, ataukah dia terasa seperti bedak. Nah, maka dari itu ini bisa kita ketahui dia memiliki tekstur apa, tekstur dominannya dia apa. Yang pertama kita ingin ketahui adalah jenis tanah renzina. Dia memiliki, ini yang saya rasakan ya, teman-teman tidak merasakannya di rumah, bisa dipraktekkan pada tanah-tanah di sekitar Anda, bisa tanah di halaman, tanah-tanah di perkampungan, ataupun kalaupun tidak memiliki itu, paling enggak teman-teman punya pot tanaman berbunga ya, bisa dicek, dirasakan apakah yang paling dominan di situ. Apakah dia kasar? Jadi kalau misalkan dia seperti ini, kering seperti ini, saya rasakan seperti ini, dia seperti lebih kayak bedak. Jadi di sini saya merasakan tekstur ya, kita bahas tekstur. Tekstur dominannya ini adalah lempung dan debu ya, lebih sedikit pasir seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada grumusol. Grumusol ini sepertinya juga mirip sama, dia tekstur dominannya ini bisa ini tergantung indera perasa dari teman-teman ya. Saya juga kadang perasaannya tidak sensitif, jadi ya. Tapi kalau misalkan dilihat dari struktur yang sangat kuat seperti ini, biasanya dia didominasi oleh tekstur atau fraksi tanah lempung seperti itu. Selanjutnya juga untuk jenis tanah Mediteran. Nah, ini ada berapa yang sudah remah ya, halus. Bisa dirasakan seperti ini juga. Masih sama, dia lebih relatif dominan fraksi lempung dan debuan. Untuk selanjutnya, setelah kita ketahui tekstur dominan dari tanah tersebut, kita akan bisa mengetahui tekstur tanahnya dengan cara kita membasahi tanah tersebut, kemudian kita buat bola. Jadi buat adonan ya, sehingga tanah itu bisa berbentuk bola seperti ini. Tidak perlu menggunakan 2 tangan lah ya, bisa 1 tangan saja seperti ini, bola. Oh, ternyata dia bisa dibuat bola. Maka sesuai dengan grafik yang ada pada buku petunjuk teman-teman, itu jika bisa dibuat bola, maka
ini bisa dilanjutkan dengan membuat tanah dicoba lagi, dikepal-kepal ya kan. Terus jika ini tidak bisa dibuat bola seperti ini, maka teksturnya disebut pasir. Tapi jika dapat dibuat bola, kemudian dari bola ini kita akan lihat apakah dia bisa membentuk pita atau tidak dengan cara dipilin seperti ini sampai ini putus di ukuran berapa, seperti ini. Nah, di sini kita sudah mendapatkan beberapa potong tanah. Potong tanah ya, kita coba lagi. Coba dibuat seperti ini. Ya. Jadi ada beberapa cara dalam pembuatan lilin seperti ini. Nah, setelah dipilin ternyata yang dihasilkan adalah jenis-jenis seperti ini, panjang dari tanah hasil pilinan. Nanti kita ukur seperti ini, kembali kita ukur seperti ini, maka bisa diketahui ini panjangnya dari berapa ini, 0 sampai 5 cm ya kan, 0 sampai 5 cm, kurang lebih 5 cm. Nah, jika 5 cm maka dia bisa masuk ke bagian kelompok geluh lempung atau kelompok lempung. Ini kira-kira lebih dari 5 cm tidak? Ternyata tidak ya, ini hanya sekitar maksimal 5 cm. Karena maksimal 5 cm maka dia masuk dalam kelompok geluh lempung. Nah, kalau geluh lempung itu ada 3, dia geluh lempung pasiran, kemudian geluh lempung debuan, dan geluh lempungan. Maka bagian yang manakah dia? Maka bisa dirasakan di sini setelah dibuat pita ya. Setelah dibuat pita kemudian kita tahu ukurannya, maka dari 3 itu tadi apa yang dirasakan? Apa merasakan sama rasa ataukah ada yang merajai di sini? Kalau yang merajai misalkan dia masih ada kasar-kasar, maka bisa disebut dengan geluh lempung pasiran. Tapi jika tidak ada, maka halus linan atau merata, jadi dia halus yang merajainya, maka dia bisa disebut dengan geluh lempung debuan. Kalau sama rasa itu artinya geluh lempungan ya. Jadi ada nggak kira-kira dia dominan debu atau dominan pasir, seperti itu dirasakan. Sedangkan yang saya rasakan di sini adalah masih ada partikel kasar di sini. Partikel kasar ini apakah ini memang partikel, bisa lebih dekat, apakah ini partikel dari pasir ataukah partikel lain? Ini warna hitam seperti ini pasir, ataukah ini merupakan hal lain? Nah, nanti ini bisa dibahas ya, ditanyakan saat praktikum besok. Oke, jadi yang kasar di sini ini pasir kah ataukah batuan lain ya? Tapi ini sepertinya kayak batu kerikil gitu,
maka bisa dikatakan bahwa ini juga geluh lempung pasiran. Seperti itu untuk tanah mediteran. Nah, untuk mengetahui tekstur tanah, jadi perlu kita basahi seperti ini. Jadi diusahakan basahnya itu merata ya, jangan sampai ada yang masih kering. Buat seperti adonan yang diuleni ya, sampai merata, kalis, sampai kalis ya, jika yang biasa masak ini ya, sampai kalis tahu pasti. Nah, buat bola seperti ini, jika dia bisa dibuat bola, maka bisa ditentukan bahwa ini tidak masuk dalam tekstur pasiran ya. Bola seperti ini jelas bisa dibuat bola. Nah, selanjutnya jika sudah bisa dibuat bola seperti ini, kita buat pilin untuk mengetahui dia bisa dibuat pita atau tidak. Nah, seperti ini ya, ini sudah terputus pitanya. Nah, setelah terputus, kita lihat, cek lagi, ternyata patahnya lebih pendek lagi, lebih pendek. Nah, kita cek panjang dari patahannya ini adalah ya di sini berapa ini 3,5, maka dia masuk dalam tekstur tanah geluh lempungan ya, geluh lempungan. Nah, setelah kita ketahui kelompok geluh lempungan, maka dirasakan yang dominan di sini apa. Jika Anda merasakan di situ licin, maka dia geluh lempung debuan. Tapi jika dia lengket, itu biasanya dia masuk geluh lempungan. Itu. Jadi pasti ada bekas yang dirasakan di tangan itu lengket atau tidak. Nah, ini yang saya rasakan di sini lebih ke lengket ya, bukan licin. Maka ini bisa dibilang dengan geluh lempungan. Seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini mungkin lebih dekat sampel tanahnya. Dia bisa dibuat pita atau tidak ya, dipilih seperti ini. Ulangi lagi. Ternyata dia masuk kelompok yang sama sebelumnya adalah geluh lempungan. Penggaris dia berukuran 4 cm. Oke, 4 cm. Dengan panjang yang potongan berikutnya ini juga hanya sekitar 3 cm. Walaupun ini setiap dicoba dibuat lagi, seperti ini sudah patah ya, maka dia patahnya di ukuran kira-kira 3,5 sampai 4 cm. Maka dia masuk dalam golongan geluh lempungan. Geluh lempungan yang seperti apa? Nah, kita lihat detailnya di sini adalah yang kita rasakan. Apakah dia terlihat lengket atau licin? Tapi jika masih belum bisa merasakan, bisa ditambahkan sedikit air, kemudian dirasakan kembali.
Nah, kalau yang saya rasakan di sini dia tidak lengket ya, tidak lengket sama sekali, tapi dia lebih licin. Maka dia masuk dalam geluh lempung debuan seperti itu. Oke, jadi ini kalau ditambahkan air, dia akan, kalau debuan itu dia akan terlihat mengkilat dan licin seperti itu. Untuk mengetahui tekstur tanah berikutnya, kita perlu mengetahui dulu yang pertama adalah tekstur tanah dominan. Dari yang kita rasakan sebelumnya, ketika kita mengecek struktur tanah, di sini bisa dirasakan bahwa masih belum diketahui apakah dia pasir ataukah meskipun dia tidak membentuk gumpalan-gumpalan besar, kemungkinan besar dia merupakan memiliki tekstur pasir. Nah, kita cek teksturnya apakah benar dia memiliki tekstur pasir saja ataukah ada fraksi dominan yang lain yang dapat membentuk tanah. Nah, kita coba buat terlebih dahulu bola atau adonannya dulu. Ini bisa, kalau kurang tanah bisa ditambahkan dengan tanah. Oke, ya, sama dengan cara sebelumnya, buat bola. Jika bisa dibuat bola, maka dia termasuk dalam kelompok geluhan ya. Kemudian setelah dibuat bola seperti ini bisa bisa dilanjutkan dengan membuat pita dengan cara tadi ditekan ya. Ini bisa kan ditekan seperti ini, kemudian ditekan lagi. Nah, ternyata kalau dibuat pita seperti ini berbeda dengan tanah-tanah sebelumnya, dia sangat sulit membentuk pita ya. Nah, maka ukuran potongannya ini berapa? Kurang dari 2,5 ya. Jika ukurannya pendek-pendek seperti ini, maka dia masuk pada kelompok pasiran. Kelompok pasiran seperti itu. Nah, kelompok pasir yang mana? Kelompok pasir yang manakah ini? Maka dirasakan lagi. Silahkan dirasakan. Adakah rasa lengket? Sini lengket. Kan ini lengket. Berarti di sini adalah pasir geluh pasiran yang mana ini kalau lengketnya? Ini dikatakan ke dalam golongan geluh saja ya. Jadi dia masih ada rasa lengket, dimana maka ada fraksi lempung di dalamnya dan ada juga fraksi debu di dalamnya, sehingga tadi bisa dibuat bola.
dan dibuat pita meskipun tidak bisa sepanjang jenis tanah yang sebelumnya. Seperti itu. Oke. Untuk yang jenis tanah apa ini, latosol ya. Untuk tanah latosol dia memiliki tekstur tanah gelut gitu. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan untuk jenis tanah regosol. Jenis tanah regosol dia kalau dirasakan seperti ini, dia lebih dominan adalah pasiran ya. Biasanya pasiran, tergantung juga teman-teman mengambil sampelnya di daerah mana. Bisa jadi kalau yang diambil itu adalah yang paling banyak adalah abu vulkaniknya, maka bisa jadi yang fraksi dominannya adalah debu vulkaniknya. Jadi kalau misalkan dia banyaknya adalah pasir pecahan batu dari gunung berapi, maka dia akan sangat dominan dari pasir itu. Gitu. Nah, kita cek apakah dia bisa dibentuk bola atau tidak. Sangat berbeda dengan jenis-jenis tanah sebelumnya. Dia tanah regosol ini sangat sulit dibuat bentuk bola, bahkan ya seperti ini, tapi masih bisa, tapi sangat mudah sekali untuk dirubah bentuknya ya. Nah, ketika dibentuk pita bisa tidak sama sekali ya. Jadi setelah dibentuk bola itu bisa, tapi ketika dibentuk pita itu tidak bisa dibentuk bola, tidak bisa dibentuk pita, maka dia termasuk dalam tekstur gelut pasiran. Pasir geluhan ya. Saya ulangi, tekstur tanah regosol di sini yang saya rasakan adalah sesuai pengamatan di sini pasir geluhan. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan menentukan warna tanah. Nah, warna tanah ini akan kita tentukan dengan menggunakan buku Soil Mansell Color Chart. Ini ya bukunya seperti ini. Nah, 5 jenis tanah ini akan kita tentukan warna tanahnya. 5 jenis tanah ini yaitu Rengina, Grumosol, Latosol, Mediteran, serta Regosol. Cara menentukan warna tanah yaitu kita mengambil tanah, 5 jenis tanah. Yang pertama akan kita tentukan warnanya yaitu tanah Rengina. Nah, pertama kita mengambil tanah dengan segini ukurannya. Kemudian setelah itu kita basahi dengan air. Sampai basah seperti ini. Kemudian setelah itu kita cocokkan dengan buku Soil Mansell Color. Baik, saya akan cocokkan dengan warna yang sama. Warnanya yang sama yaitu ini. Jadi tanah Rengina memiliki warna 5 YR 5/2. 5 YR yaitu artinya 5 yellow red. Nah, kemudian 5 di sini yaitu value, sedangkan 2 sini yaitu chroma. Jadi warna pada tanah Rengina kita dapat melihat
warna tanahnya di sebelah sini. Tanah Rengina yaitu 5/2. Jadi warna tanah Rengina yaitu reddish gray. Selanjutnya kita menentukan warna tanah yaitu jenis tanah grumosol. Sama seperti langkah sebelumnya, tanah dibasahi kemudian disamakan dengan warna yang ada di buku Soil Mansell Card. Oke, kita lanjut. Kita samakan warnanya dengan buku Soil Mansell. Apakah yang sama? Ada yang sama? Baik. Nah, ini sudah ditemukan maksud saya bahwa warna dari tanah grumosol ini yaitu dengan nilai 10 YR, value 2 dan chroma 2. 10 YR yaitu yellow red. Kita dapat melihat warna tanah 10 YR 2/2 itu pada very dark brown. Jadi warna tanah grumosol itu yaitu very dark brown. Yang tanah ketiga yaitu tanah Mediteran. Langkahnya seperti yang sebelumnya. Kita akan menyamakan warna tanah ini ya. Kita samakan terlebih dahulu. Nah, sudah ada di sini bahwa tanah Mediteran ini dengan nilai 7,5 R atau 7,5 red dengan value 4 dan chroma 4. Jadi, warna tanah Mediteran kita dapat lihat di sini 4/4 termasuk dalam warna weak red. Tanah yang selanjutnya adalah tanah latosol. Langkah seperti langkah sebelumnya. Baik, kita tentukan warna tanah latosol ini. Disamakan warnanya ya. Oh, baik. Kita sudah menemukan warna tanah latosol. Warna tanah latosol itu yaitu kita dapat 10 R. R itu red. Kemudian dengan value 3 dan chroma 4. Sini ya warnanya. Kemudian kita hasilkan nama warna tanah latosol yaitu dari sini, yaitu dusky red. Tanah yang terakhir yaitu tanah regosol. Sama dengan langkah sebelumnya ya. Ingat teman-teman, dibasahin dulu kemudian disamakan dengan buku Soil Mansell Card. Oke. Kita akan menyamakan warnanya ya seperti yang sebelumnya. Baik. Di sini kita sudah dapat warna tanahnya yaitu 10 YR, yellow red, dengan nilai value 2 dan nilai chroma 1. Kemudian kita lihat hasil di sini 2/1 yaitu black. Maka tanah regosol memiliki warna black.